Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu dan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini pokok pembicaraan kita adalah ajaran Tuhan Yesus tentang pembunuhan dan kebencian. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Saudara sekalian, ucapan Tuhan Yesus ini telah mengubah pandangan atau ajaran para ahli Taurat dan imam-imam besar pada waktu itu tentang pembunuhan. Dengan otoritas yang tinggi dan wibawa, Tuhan Yesus menyampaikan suatu pandangan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Sehingga tentu akan menimbulkan suatu kehebohan, kegemparan di dalam masyarakat orang Yahudi pada waktu itu. Saudara sekalian, dalam hukum Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa, ada 10 hukum. Dalam hukum yang ke-6 itu dengan jelas mengatakan demikian, jangan membunuh. Memang hukum ini sangat sederhana, pendek, tetapi dengan tegas mengatakan jangan bunuh. Barang siapa yang melanggar hukum ini pasti akan dihukum, dan hukumannya tidak main-main, yaitu hukuman mati. Jadi siapa yang membunuh orang, dia akan dihukum dengan kematian. Karena apa? Karena hak hidup adalah hak paling dasar yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hanya Allah yang berhak menghentikan hidup seseorang. Hanya Allah yang berhak mencabut nyawa seseorang. Jika seorang membunuh, berarti dia telah mengambil alih hak Allah. Perbuatan ini tentu adalah suatu dosa besar di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, berhubungan dengan hukum jangan membunuh ini,
Maka termasuk juga tidak boleh mengaborsi kandungan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa zaman sekarang aborsi kandungan itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi menurut apa yang kita baca dalam Alkitab ini, aborsi itu adalah suatu dosa pembunuhan, yaitu membunuh bayi yang tidak bersalah di dalam kandungan. Demikian juga saudara sekalian, jangan membunuh ini juga mencakup jangan bunuh diri. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan juga tidak boleh bunuh diri dengan cara apapun. Karena kita mencabut nyawa kita walau sendiri, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh bunuh diri, tidak boleh aborsi. Nah, saudara sekalian, dalam hukum Taurat, hukum jangan membunuh ini juga ada penjelasan yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita baca Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai 13. Di situ menjelaskan pembunuhan itu ada dua macam, yaitu pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan karena tidak sengaja. Jadi ada beda hukuman yang diberikan kepada orang yang membunuh itu. Ada yang sengaja membunuh, tetapi juga ada orang yang membunuh tanpa sengaja. Kita tahu ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, ketika Yosua membagi-bagi tanah kepada 12 suku bangsa Israel itu, maka Allah telah memerintahkan kepada Yosua supaya tanah yang diberikan kepada orang Israel itu, yaitu tanah Kanaan, menyisikan 6 kota sebagai yang disebut kota perlindungan. 3 kota di sebelah timur Sungai Yordan, 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan. Apa yang dimaksud dengan kota perlindungan itu? Yaitu kalau ada seseorang membunuh orang, maka dia boleh melarikan diri ke kota perlindungan itu. Maka para pemimpin kota perlindungan itu akan memberi perlindungan, terutama bagi mereka yang tidak sengaja membunuh orang. Maka ada pembalasan dari keluarga yang dibunuh itu, maka orang pembunuh itu boleh melarikan diri ke kota perlindungan. Maka dia di situ dia akan dilindungi dan tidak akan diserahkan kepada keluarga yang datang untuk balas dendam. Jadi ada perlindungan bagi mereka yang tidak sengaja membunuh orang. Namun kalau orang itu adalah sengaja membunuh orang, walaupun dia akhirnya lari ke kota perlindungan, dia tetap akan diadili dan tetap akan dihukum mati. Jadi ada beda. Orang yang membunuh tidak sengaja dia akan dilindungi, tetapi orang yang membunuh dengan sengaja dia akan dihukum mati. Itu yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, standar yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh membunuh. Marah kepada orang lain pun tidak boleh. Menghina orang lain pun tidak boleh. Di sini dikatakan menghina saudaranya dengan istilah kafir dan jahil. Kafir dalam bahasa aslinya itu raka. Dan jahil itu adalah moros. Kedua istilah ini adalah suatu kata-kata hinaan kepada seseorang, yaitu tolol kamu. Ya, tidak bermoral. Nah, saudara sekalian, itu kata-kata penghinaan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan,
Bukan saja mereka tidak boleh membunuh, tetapi mereka itu pun tidak boleh benci, dendam, dan menghina orang lain. Jadi Tuhan Yesus tidak saja melarang kita ada perbuatan pembunuhan, tapi juga tidak boleh ada akar dari pembunuhan itu, yaitu kebencian dan penghinaan. Sumber pembunuhan adalah kebencian. Karena ada kebencian, maka akan ada rencana pembunuhan. Jika sudah ada rencana, maka akan ada perbuatan pembunuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, bukan orang yang membunuh itu akan dihukum saja, tetapi orang yang membenci saudaranya atau menghina saudaranya pun akan dihukum. Saudara, pengadilan dunia ini hanya dapat menghukum perbuatan kita, tetapi tidak dapat menghukum orang yang mempunyai rencana tetapi tidak melakukan rencana tersebut. Umpamanya kalau kita benci seseorang, kita tidak apa-apakan orang itu, maka pengadilan, polisi tidak akan menangkap kita. Karena kita hanya benci, tapi kita tidak melakukan sesuatu kepada orang yang kita benci itu. Maka pengadilan dunia ini tidak bisa menghukum kita. Kecuali kita selain benci, tapi kita juga melakukan sesuatu tindakan terhadap orang tersebut. Jadi kita melihat bedanya pengadilan Allah dengan pengadilan dunia ini. Pengadilan dunia ini hanya menghakimi atau mengadili perbuatan-perbuatan yang kelihatan, yang dilakukan dengan tindakan. Tetapi Tuhan menghukum kita bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi apa dalam pikiran kita. Kebencian, penghinaan kepada sesama saudara pun akan mendapat hukuman. Dalam periokop ini Tuhan Yesus menjelaskan relasi kita dengan Allah itu, relasi kita dengan sesama manusia itu akan mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Demikian juga relasi kita dengan Allah itu juga mempengaruhi relasi kita dengan sesama manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu memberi persembahan, kita tahu orang Israel itu datang ke bait suci atau kemah suci, mereka memberi persembahan di mezbah itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kamu memberi persembahan di mezbah itu, kalau ada persoalan kamu dengan sesama saudara, tinggalkan persembahan kamu itu di depan mezbah itu. Pergi damai dengan saudara kamu. Sesudah damai, baru kembali memberi persembahan kepada Allah. Sebab apa? Allah tidak mau kita memberi persembahan kepadanya, tetapi kita ada kebencian, ada persoalan dengan sesama saudara kita. Tuhan ingin kita datang menyembah Dia, beribadah kepada Dia dengan hati yang suci. Nah, saudara sekalian, ini sesuai dengan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini mengatakan, kalau kita minta Tuhan mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Allah pun tidak mau mengampuni kita. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kamu memberi persembahan kepada Tuhan, damaikanlah dirimu dengan sesama manusia. Sesudah damai, barulah kembali memberi persembahan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita supaya relasi kita dengan sesama manusia itu harus diselesaikan sebelum pengadilan itu datang atau sebelum jatuh ke pengadilan. Pengadilan di sini ada dua macam, yaitu pengadilan bagi bangsa orang Yahudi, yaitu pengadilan agama, ya, mahkamah agama mereka. Ada
hakim yang akan mengadilinya. Jadi ada perselisihan antara saudara akan diselesaikan oleh hakim di dalam pengadilan mereka. Jadi Tuhan Yesus mengatakan selesaikan dulu sebelum jatuh ke tangan pengadilan. Sebelum jatuh ke tangan hakim. Selesaikan dulu. Yang kedua adalah pengadilan di akhirat. Maksudnya apa saudara sekalian? Sebelum kita meninggal dunia, selesaikan masalah kita dengan sesama manusia. Janganlah kita mati, tetapi persoalan kita dengan sesama manusia itu tidak selesai. Kita akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus di sini mengingatkan kepada kita, damailah dengan saudaramu sebelum jatuh ke pengadilan. Sebelum kita menghadap pengadilan daripada Allah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Ajaran Tuhan Yesus pada hari ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah jangan membunuh. Jangan membunuh siapapun. Juga termasuk jangan aborsi. Juga termasuk jangan bunuh diri. Yang kedua, kita bukan saja jangan membunuh. Juga tidak boleh ada kebencian atau dendam kepada orang lain. Karena kebencian dan dendam itu adalah akar daripada dosa pembunuhan itu. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina orang lain dengan kata-kata yang merendahkan orang. Atau memaki orang dengan kata-kata yang kasar dan menghina. Yang keempat, selesaikan masalah atau persoalan kita dengan sesama manusia sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Atau juga jangan kita tidak menyelesaikan persoalan kita sebelum kita meninggalkan dunia. Selesaikan dulu masalah kita dengan sesama saudara, baru kita memberi persembahan. Selesaikanlah masalah kita dengan sesama saudara sebelum kita meninggalkan dunia ini. Supaya persoalan kita tidak bawa ke dunia akhirat. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita ingat Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya kita tidak boleh membunuh, benci orang lain pun tidak boleh. Dendam kepada orang lain juga tidak boleh. Juga tidak boleh menghina orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa bukan saja kami tidak boleh membunuh seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat, tetapi Engkau juga mengingatkan kami tidak boleh ada kebencian, kemarahan, penghinaan kepada sesama saudara. Oleh sebab itu tolonglah kami supaya hidup kami sungguh-sungguh membawa damai dengan sesama orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami supaya hidup kami sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.